Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, hari ini Jumat 18 Rajab tahun 1441 Hijriah atau bertepatan tanggal 13 Maret tahun 2020. Kita hari ini salat Jumat di Masjid Asy-Syifa, Masjid RSUD Kota Padang Panjang. Seperti yang kita lihat, jadwal khotib di masjid ini hari ini adalah Ustadz Abdul Ghafar SAG. Kita ikuti khutbah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum azaban kabira. Shadaqallahu a'lam. Kaum muslimin sedang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, sehingga kita bisa hadir pada saat ini, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kedekatan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul Nabi Allah yang telah membawa manusia kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kebenaran dengan berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jemaah-jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembicaraan kita kali ini, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Kita ulang ayatnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum azaban kabira. Apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa manusia itu, kata Allah, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita manusia di dalam kehidupan ini sangat menginginkan pahala dari Allah. Dan kalau ditanya kepada manusia itu, dia pasti menginginkan dalam kehidupannya ingin dapat petunjuk dari Allah. Semua manusia, orang-orang yang mengaku beragama Islam, orang-orang yang mengaku bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menginginkan bagaimana mereka itu dapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun petunjuk dari Allah itu akan bisa didapatkan oleh manusia itu kalau dia berusaha untuk mendapatkannya. Dan mungkin dia hanya bermohon saja. Walaupun dalam salat dia katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan atau tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau hanya dia sekedar bermohon saja, kalau cara mendapatkannya atau berusaha mendapatkannya itu kurang, maka jangan diharap petunjuk Allah itu akan didapatkan oleh manusia itu. Dan memang kita lafazkan dalam kehidupan kita ingin petunjuk dari Allah,
tetapi kita barengi seluruh anggota tubuh kita ini, seluruh nikmat Allah berupa anggota tubuh kita ini, kita usahakan untuk mendapatkan karunia Allah itu. Kita usahakan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Nabi kita mengatakan, laksanakan kehidupan ini dengan baik dan benar. Artinya berusahalah dengan baik, berbicaralah dengan baik, laksanakan kehidupan dengan baik, berbicaralah dengan benar, laksanakan kehidupan ini dengan secara benar. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, agar petunjuk Allah itu dapat bagi kita, Rasul mengingatkan ada 4 hal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah jadid safinah fa innal bahra amitun. Apa maknanya? Perbaharuilah perahu atau perbaharui kapalmu, kata Rasulullah, karena lautan sangat luas dan sangat dalam. Yang pertama kita diingatkan dalam kehidupan, perbaharui selalu kapal kamu, kata Rasulullah. Karena memang perjalanan sangat jauh, lautan sangatlah luas dan lautan sangatlah dalamnya. Apa yang dimaksud dengan kapal itu? Bahwa ternyata kita dalam kehidupan ini, dunia yang terbentang luas ini diibaratkan oleh Nabi kita sebuah lautan yang sangat luasnya dan sangat dalamnya. Lalu rela tidak rela, suka tidak suka, kita harus sampai ke seberang. Lalu karena kita dalam berlayar itu tentu jelas saja kapal harus diperbaiki. Lalu apa makna kapal yang dimaksud itu? Inilah diri kita. Bagaimana tampang kita hari ini, kecantikan, gagah kita hari ini. Namun yang jelas setiap hari sampai kita tinggalkan dunia ini, yang namanya kapal itu perlu kita perbaiki. Dibaratkan namanya perang, sebuah kapal tentu kalau ada yang perlu diperbaiki. Kalau ada yang perlu laksanakan dulu. Artinya semua kapal itu perbaiki. Komponen dalam diri kita ini harus kita perbaiki dalam kehidupan. Kalau kapal kita sudah baik, artinya kalau diri kita ini sudah sempurna dan baik. Kalau ada yang sakit, sunatullah, silakan obati, cari obat. Jangan bermalas-malas kita berobat. Kalau kita sakit, cari obatnya. Di dunia ini terbentang luas, apa saja penyakit, apa penyakit terbaru, iya dokter spesialisnya ada, silakan cari obat. Namun bagaimana obatnya yang dimaksud itu? Supaya kita nanti dalam melaksanakan ibadah itu lebih tentram dan nyaman, lebih sempurna dan lebih khusyuk. Kita harus bisa merasakan kalau ada salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit, kesempurnaan ibadah kita sudah kurang, maka kita usahakan untuk mencari obatnya. Namun yang jelas secara keseluruhan, makin diberikan umur oleh Allah, makin panjang umur diberikan oleh Allah kepada kita, makin kita usahakan diri kita itu agar jadi yang terbaik. Jangan kita merasa dalam kehidupan kita ini kita seorang yang ahli ibadah. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa kita sudah banyak amal kita. Mungkin yang kita baca selama ini, sholat sudah kita laksanakan, berjamaah sudah kita laksanakan, masjid sudah dibangun, panti asuhan sudah bangun, kemudian fakir miskin sudah kita bantu. Jangan kita menganggap bahwa ibadah yang sudah kita laksanakan itu sudah banyak. Mungkin saja amalan yang kita perbuat selama ini karena riya, mungkin karena ingin penghormatan, mungkin karena ingin dipuji oleh orang, mungkin ada sesuatu pangkat yang kita harapkan. Maka untuk itu makin lama kita dekatkan diri kepada Allah, makin lama kita tingkatkan khusyuk kita kepada Allah untuk beribadah, makin lama makin kita tingkatkan kualitas keimanan kita, makin lama makin kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan amal ibadah. Karena yang kita bawa menghadap Allah adalah amal dan ibadah. Maka untuk itu dunia ini yang terbentang luas dibaratkan sebuah lautan ini. Rela tidak rela, suka tidak suka, kita harus sampai ke seberang. Maksudnya suka tidak suka, rela tidak rela, kamu pasti akan meninggalkan dunia yang kamu banggakan ini, yang kamu elus-eluskan ini, kata Nabi. Maka dunia ini luas. Andaikan di tengah lautan, kalau kapal kita tidak beres, suatu saat kita akan tenggelam. Hati-hati bahwa lautan itu sangat dalamnya. Nah, dalam kehidupan hati-hati kita. Jalan yang lurus sudah ada ketetapannya, sudah ada di dalam ayat-ayat Allah. Kalau kita selalu waqtasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, kalau kita tetap istiqamah berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran,
sesuai dengan aturan Allah, insya Allah berjalanlah dalam kehidupan ini supaya kita memang sukses dalam kehidupan. Kalau kita sudah membelakang dari agama Allah, kalau kita sudah lari dari aturan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita akan tenggelam dalam lautan yang sangat luas ini. Ketika kita menghadap Allah, kita orang-orang yang terhina di hadapan Allah. Sementara kita dalam kehidupan, kita ingin kebahagiaan, kita ingin keselamatan insya Allah. Maka obat yang pertama, bagaimana kita memperbaiki diri kita. Lalu dalam diri kita itu, dalam komponen kapal itu ada yang terpenting di sana adalah mesin. Mesin dalam diri kita ini hati kita. Maka usahakan hati kita itu makin lama makin kita perbaiki. Maka obati selalu hati kita. Memang kalau hati kita yang busuk, kalau hati kita yang memang sudah tidak beres, hati busuk, kemudian tinggi hati, ya iri hati, kalau sifat itu ada dalam diri kita, percuma kita melaksanakan amal ibadah selama ini. Maka itu makin lama makin kita obati. Obatnya apa? Tidak ada dokter spesialisnya kalau hati ini. Tidak ada obat-obat yang harus cari. Obatnya kita sendiri yang mengusahakan. Apa obatnya? Perbanyak kita membaca Al-Quran, berzikir kita kepada Allah, tegakkan salat, perbanyak selawat atas Nabi kita, dan ramaikan rumah Allah. Itu adalah cara untuk membersihkan hati kita supaya ibadah kita lebih baik. Kita kadang-kadang banyak beramal, ibadah kita banyak, tapi hati kita berpenyakit, hati kita busuk, sehingga segala macam perbaikan yang telah, perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, sehingga rusak jadinya. Maka waktu itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang pertama yang disuruh oleh Nabi kita. Selalu perbaiki kapal kita, selalu perbaiki diri kita, agar kita ketika akhir dari kehidupan kita, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah wa usiz zada kamilan fa inna safra ba'idun. Bawa perbekalan secara sempurna, karena memang perjalanan sangatlah jauh. Ternyata kalau kapal kita sudah baik, berlayar dengan baik, tapi ada kita yang disuruh yang kedua, perbanyak bekal. Mana tahu biasanya kita menyeberang 3 jam, sekarang sampai 8 atau 9 jam. Kalau kita tidak punya persiapan, ketika itu bisa saja kita kelaparan. Kita entah sampai kapan umur kita meninggalkan dunia ini, atau sampai kapan umur kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penelitian 3 tahun kebelakangan, rentang umur manusia dari 40 sampai 90 tahun. Dan rentang itu kebanyakan manusia ini umur 90 sudah berakhir kehidupannya. Nah, rentang itu jemaah Jumat yang dimuliakan, perbanyaklah bekal kita. Apa bekal yang dimaksud? Nah, itulah dia ibadah. Perbanyak ibadah. Maka jadikan apa saja aktivitas kita, apa saja tingkah kita dalam kehidupan, jadikan itu untuk beribadah kepada Allah. Mau jadi apapun kita, mau berbangga tinggi kita, mau ke sawah, ke ladang, mau jadi apa berpegawai, silahkan. Yang jelas jadikan itu karena Allah untuk beribadah. Kenapa? Itu tugas kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah wa hafzil himla fa innal aqaba qaudun. Yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi kita, kurangi beban karena tanjakan sangat berat dan terjalnya. Ibarat kita mendaki sebuah pendakian, kalau kita punya beban berat, pendakian tinggi dan terjal, andaikan kita jatuh di tempat yang terjal itu, tentu kita luka-luka. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan beban itu adalah jauhkan dosa di dalam diri kita. Perbanyaklah kita berbuat baik dan tinggalkan dosa-dosa itu. Berusahalah kita untuk itu. Maka di mana-mana hadis sering sampaikan setiap kajian, berhentilah kita membaca dan menyebut ayat orang lain, tapi perbanyaklah dalam diri kita itu untuk menyebut nama Allah. Kita bisa merasakan semakin lama kita hidup, semakin diberikan oleh umur oleh Allah, semakin lemah tangan kita ini menggenggam. Tapi biarlah tangan secara fisik lemah menggenggam, sebenarnya Allah memberikan pelajaran kepada kita. Tinggalkan genggaman dunia, perbanyaklah genggaman untuk pulang ke kampung akhirat. Artinya apa? Genggaman untuk kampung akhirat itulah ibadah. Jauhlah segala macam bentuk maksiat dosa yang kita lakukan selama dunia. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Perbuatan yang lama mungkin kita tersalah, maka Allah memberikan kesempatan. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak bermohon, berdoa, minta ampun kepada Allah, serta bertaubat dengan segala macam salah dan dosa kita selama ini. Maka Allah memang pengasih penyayang.
cintanya dan sangat sayang kepada kita. Allah ciptakan kita orang baik. Allah menginginkan kita orang yang juga yang baik ketika kita kembali ke kampung akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang betul-betul baik. Mudah-mudahan kita orang-orang yang betul beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita memang orang-orang yang amal kita banyak. Jauhkan segala macam dosa kita, perbanyak amal kita, dan selalu perbaiki diri kita agar kita mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang betul-betul diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat sayastakhlifannahum fil ardh. Apa kata Allah? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang di antara kamu beriman dan mengerjakan amal kebaikan bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka itu berkuasa di bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di bumi. Itu janji Allah. Artinya kalau kita sudah dekat dengan Allah, iman kita kuat, amal kita banyak, kita tetap berpedoman kepada aturan Allah, Al-Quran dan Sunnahnya, Allah muliakan kita di dunia, dan Allah pasti memuliakan kita nanti di kampung akhirat. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.